Mengenal pahlawan nasional Indonesia Ahmad Subardjo. Mr. Raden Ahmad Subardjo Djoyo Adisuryo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subardjo memiliki gelar Mr. Indergeten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Ahmad Subardjo dilahirkan di Teluk Jambe, Kerawang, Keresidenan Batavia pada tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teku Muhammad Yusuf yang merupakan masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Kakek Ahmad Subardjo dari pihak ayah adalah ulu balang dan ulama di wilayah Lungputu, sedangkan Teku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Ibu Ahmad Subardjo bernama Wardinah. Ia merupakan keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberinya nama Teku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberinya nama Ahmad Subardjo. Nama Djoyo Adisuryo ditambahkannya sendiri setelah ia dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di HBS Jakarta, yang saat ini setara dengan sekolah menengah atas, pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Mr. Indergeten yang saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Semasa menjadi mahasiswa, Subardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jongjapa dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antar bangsa Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajahan, yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Pada persidangan pertama itu, ia juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu ia kembali ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana, Sudenko Singgih, dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini kemudian dinamakan sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang
apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda Wikana dan golongan tua yaitu Ahmad Subardjo melakukan perundingan. Ahmad Subardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subardjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Subardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Ahmad Subardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa, bahkan proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 11.30. Dengan adanya jaminan itu, Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok, Sudanko Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subardjo di rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Subardjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, Kabinet Indonesia yang pertama, dan kembali menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957-1961. Dalam bidang pendidikan, Subardjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Ahmad Subardjo meninggal dunia pada usia 82 tahun, yaitu pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Tahun 2009, pemerintah Indonesia menetapkan Ahmad Subardjo sebagai pahlawan nasional Indonesia.